Shalom Ibu dosen, perkenalkan nama saya Yunita Adelina Milu, kelas K semester 6. Di video kali ini saya akan menjelaskan satu keterampilan, yaitu keterampilan menjelaskan. Di dalam materi ada 8 keterampilan, tetapi saya akan menjelaskan satu keterampilan saja. Keterampilan menjelaskan. Salah satu peran seorang guru dalam dunia pendidikan adalah sebagai pengajar. Oleh karena itu, kemampuan mengajar seorang guru harus maksimal ketika bertatap muka dengan para peserta didik. Keberhasilan pencapaian tujuan pembelajaran sangat ditentukan oleh strategi mengajar yang baik. Salah satu komponen dari strategi mengajar yang paling mendasar yakni keterampilan dasar mengajar. Seorang guru harus menguasai keterampilan dasar mengajar, ditugaskan untuk mengajar di sebuah sekolah. Dengan begitu, maka diharapkan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai dapat teranalisasi dengan optimal pada peserta didik yang bersangkutan. Dalam kegiatan belajar mengajar, menjelaskan merupakan tindakan yang banyak dilakukan, terutama oleh guru. Apabila seorang guru menjelaskan, artinya guru tersebut memberikan informasi sedemikian rupa sehingga siswa benar-benar mengerti dan memahami apa yang diinformasikan oleh guru. Pemberitahuan penjelasan merupakan ciri utama kegiatan guru dalam berinteraksi dengan siswa di kelas. Selanjutnya, biasanya guru cenderung lebih mendominasi pembicaraan dan mempunyai pengaruh langsung. Misalnya dalam memberikan fakta, ide, atau pendapat. Oleh sebab itu, penjelasan dan pembicaraan guru harus optimal sehingga bermakna bagi murid. Keterampilan menjelaskan sangat penting bagi guru karena sebagian besar percakapan guru yang mempunyai pengaruh terhadap pemahaman siswa adalah berupa penjelasan, penguasaan keterampilan menjelaskan yang mendemonstrasikan guru dan memungkinkan siswa memiliki pemahaman yang maksimal tentang materi yang dijelaskan serta meningkatkan keterlibatan siswa dalam kegiatan pembelajaran. Keterampilan menjelaskan adalah pembelajaran adalah keterampilan menyajikan informasi secara lisan yang diorganisasi secara sistematis untuk menunjukkan adanya hubungan antara satu bagian dengan bagian yang lainnya. Misalnya antara sebab dan akibat, definisi dengan contoh, atau dengan sesuatu yang belum diketahui. Penyampaian informasi yang terencana dengan baik dan disajikan dengan urutan yang cocok merupakan ciri utama kegiatan menjelaskan. Pemberian penjelasan merupakan suatu aspek yang sangat penting dalam kegiatan seorang guru. Interaksi di dalam kelas cenderung dipenuhi oleh kegiatan pembicaraan baik seorang guru itu sendiri, guru dengan siswa, maupun siswa dengan siswa. Keterampilan menjelaskan ini berhubungan dengan yang pertama itu penyampaian sesuatu ide atau pendapat atau pemikiran. Dalam hal ini bahan pembelajaran dalam bentuk kata-kata. Yang kedua itu sistematika penyampaian. Yang ketiga, hubungan antar hal terkandung dalam ide itu. Yang keempat itu upaya untuk secara sadar menumbuhkan pengertian ataupun pemahaman pada diri siswa. Ada hal yang perlu dipersiapkan sebelum diantaranya adalah pengajian ide atau bahan yang disajikan atau biasanya topik, pengkajian hubungan yang mungkin ada di antara hal-hal yang terkandung dalam ide tersebut, serta kemungkinan pengambilan ikhtisar atau
peneralisasinya. Guru harus memiliki keterampilan dalam memberikan penjelasan pada siswa. Menurut Alma tahun 2010, keterampilan tersebut diantaranya adalah yang pertama, kejelasan yang meliputi kejelasan penggunaan bahasa secara fasih. Yang kedua itu dalam hal apa saja perlu kejelasan. Yang pertama, kejelasan tujuan. Yang kedua, kejelasan proses dalam presentasi atau membawakan. Yang ketiga itu berhubungan erat dengan pencapaian mobil. Bagian B, aspek-aspek kejelasan. Ya, ada beberapa aspek kejelasan, yaitu yang pertama, pengetahuan atau pengalaman guru, tentu subjek. Yang kedua itu perencanaan pembelajaran. Yang ketiga, membuat hubungan-hubungan yang jelas atau tepat. Yang keempat, menanamkan pemidahan fase. Yang kelima, bahasa yang dimengerti atau dalam menerangkan dalam bertanya. Pilih kata-kata yang tepat, dihindari kekaburan bahasa, paham istilah-istilah yang berasal dari bahasa asing agar tidak salah ucap dan tidak salah menggunakannya. Yang keenam itu kemampuan menganalisa antara yang abstrak dan yang konkret. Yang ketujuh, mendefinisikan istilah-istilah baru atau mengartikannya. Yang kedelapan, hindari kekaburan dalam pembicaraan atau kata-kata. Yang kesembilan, hindari kebiasaan verbal yang mengganggu perhatian siswa. Kejelasan dalam menyatakan sesuatu ide secara eksplisit. Yang terakhir itu upaya untuk menghindari kekaburan. Bagian 2, menggunakan contoh-contoh dan ilustrasi. Ilustrasi merupakan gambaran dari ide yang telah disampaikan. Fungsinya untuk menjelaskan ide, memperjelas ide, sehingga tidak menimbulkan tafsiran yang kabur. Contoh diberikan untuk mengkonkretkan ilustrasi yang diberikan. Fungsinya untuk menghindari terjadinya verbalisme. Untuk itu perlu diperhatikan, yang pertama, kesederhanaan. Yang kedua itu jelas dan konkret. Yang ketiga, selaras dengan tingkat pengalaman siswa. Yang keempat, kalau mungkin faktual atau berdasarkan kenyataan dan aktual benar-benar terjadi. Bagian A itu alasan menggunakan contoh-contoh. Yang pertama, sebagian besar isi pelajaran tidak melibatkan siswa atau guru dalam situasi nyata, jadi bersifat abstrak. Yang kedua itu, sebagian besar terdiri dari kata, konsep, atau ide. Yang ketiga, membuat kata-kata yang mati menjadi hidup. Yang keempat, hilangkan kemajuan terhadap hal-hal yang sifat abstrak. Tujuannya adalah untuk yang pertama, mempermudah belajar. Yang kedua, mempertahankan perhatian. Yang kelima, tidak semua siswa dapat menangkap semua ide secara mudah. Yang keenam, contoh menghubungkan konsep-konsep guru baru atau asing pada pengalaman nyata. Yang ketujuh itu konkretasi dari pengajian verbal ditingkatkan. Bagian B itu prinsip penggunaan. Yang pertama itu jelas, konkret, objek atau kejadian sehari-hari. Bagian kedua, disesuaikan dengan luas pengalaman siswa. Yang ketiga, harus berhubungan atau berkaitan dengan permasalahan. Bagian C, bentuk penggunaan. Yang pertama itu verbal atau analogi. Yang kedua, diagram, gambar, model, demonstrasi, situasi nyata. Yang ketiga itu kombinasi atau variasi, contoh atau contoh.
Yang bagian keempat, melihat, mendengar, sentuh, rasa, nikmati, dan cium. Yang kelima, bagian D, pola penggunaan. Yang pertama itu induktif atau contoh atau ilustrasi atau konsep atau generalisasi. Yang kedua itu deduktif atau konsep atau generalisasi dan contoh. Yang ketiga itu kombinasi 1 dan 2 bergantung kepada yang pertama itu materi pelajaran, yang kedua usia siswa, usia siswa. Bagian C, luasnya pengetahuan atau pengalaman siswa. Yang ketiga itu emphasis atau penekanan. Pemberian dilakukan agar hal-hal yang dianggap penting dari ide yang telah disampaikan lebih mendapat perhatian siswa. Emphasis dilakukan dalam bentuk penggunaan variasi diantaranya suara atau nada, volume ataupun notnya, isyarat atau simbol atau gerakan, dan penggunaan media atau sumber pengajaran. Penegasan atau pengarahan yang dapat dilakukan ialah dengan cara pengulangan atau repetition, mengiktisarkan atau mengambil kesimpulan, yang biasanya dilakukan pada setiap akhir dari suatu pelajaran, serta penegasan menggunakan kata-kata kunci. Mengarahkan perhatian siswa kepada hal yang inti atau utama, penting, dan memisahkannya dari hal-hal yang tidak atau kurang penting. Contoh yang pertama itu penggunaan suara. Yang kedua, kombinasi antara relaks dan menyenangkan bersama dengan penuh energi. Yang ketiga itu penggunaan media atau dengar atau pandang. Yang keempat, teknik verbal. D, teknik verbal. Yang pertama itu ulangi di muka atau terminal atau akhir. Yang kedua itu menguatkan jawaban siswa. Yang ketiga, menggunakan kata-kata antara, tetapi, oleh karena itu. Yang bagian keempat, organization. Yang pertama, bahan yang akan dijelaskan harus diorganisasi sedemikian rupa sehingga sistematisnya mudah diikuti atau logik. Bagian B, atur penggunaan waktu, jangan pada permulaan pembelajaran terlalu lambat, melantur ke sana sini, dan pada saat akhir jam pembelajaran, seperti terburu-buru menyelesaikan bahan pembelajaran. Yang bagian kelima itu feedback atau umpan balik. Tujuannya yang pertama sebagai evaluasi sederhana, yang kedua menghindari aktivitas monolog guru, yang ketiga itu memberi kesempatan pada siswa. Memberi kesempatan kepada siswa itu ada beberapa, yaitu yang pertama mengemukakan pemahaman atau pengertian mereka. Yang kedua itu menampakkan keraguan-raguan atau kebingungan mereka. Yang ketiga, menampakkan minat mereka atau monitor. Yang keempat, menampakkan sikap mereka.
D. Menciptakan situasi baru dan menumbuhkan minat belajar. Bagian E. Mengkaji pemahaman siswa, mengendalikan sikap dan perilaku siswa. Dengan cara memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya. Kadang-kadang ada guru yang takut dengan bertanya siswa, karena kemungkinan guru tidak tahu menjawabnya. Pada zaman komunikasi modern sekarang ini, besar kemungkinan murid lebih tahu dari guru dalam beberapa hal. Oleh sebab itu, itulah guru tidak perlu merasa takut apabila tidak menjawab. Guru dapat berterus terang belum mengetahui persoalan itu dan dapat meminta bantuan kepada murid yang lain jika ada yang mengetahui jawabannya. Yang bagian kedua, tujuan keterampilan menjelaskan. Menurut Saud Sudin Syafuddin tahun 2012, tujuan utama keterampilan menjelaskan sebagai berikut. Yang pertama, membimbing murid memahami materi yang dipelajari. Yang kedua itu melibatkan murid untuk berpikir untuk memecahkan masalah. Yang C, untuk memberikan balikan pada murid mengenai tingkat pemahamannya dan untuk mengatasi kesalahpahaman mereka. Bagian D, membimbing murid untuk menghayati dan mendapat proses penalaran serta menggunakan bukti-bukti dalam pemecahan masalah. Yang bagian E, menolong siswa untuk mendapatkan dan memahami hukum adil, hukum, dalil, dan prinsip-prinsip umum secara objektif dan bernalar. Bagian ketiga itu komponen keterampilan menjelaskan. Keterampilan menjelaskan terdapat komponen-komponen yang harus diperhatikan. Komponen-komponen tersebut diantaranya yaitu komponen merencanakan dan pengajian suatu kejelasan. Yang pertama itu komponen merencanakan. Penjelasan yang diberikan oleh guru perlu direncanakan dengan baik, terutama yang berkenan dengan isi pesan dan menerima pesan. A. Isi pesan atau materi. Isi pesan meliputi yang pertama, analisis masalah secara keseluruhan. Dalam hal ini termasuk mengidentifikasikan unsur-unsur yang akan dihubungkan dengan pembelajaran tersebut. Yang kedua itu penemuan jenis hubungan yang ada antara unsur-unsur yang dikaitkan tersebut. Yang ketiga, penggunaan hukum atau generalisasi yang sesuai dengan hubungan yang telah ditentukan. Bagian B, menerima pesan. Menerima pesan atau merencanakan suatu penjelasan harus mempertimbangkan penerima pesan. Penjelasan yang disampaikan tersebut sangat tergantung pada kesiapan anak yang mendengarkannya. Hal ini berkaitan erat dengan jenis kelamin, usia, kemampuan, latar belakang sosial, dan lingkungan belajar. Oleh karena itu, dalam merencanakan suatu penjelasan harus selalu mempertimbangkan faktor tersebut. Yang bagian kedua itu komponen pengajian. Pengajian suatu penjelasan dapat ditingkatkan hasilnya memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama itu kejelasan. Kejelasan hendaknya diberikan dengan menggunakan bahasa yang mudah dimengerti oleh siswa dan menghindari
pengucapan istilah-istilah lain yang tidak dapat mengerti oleh siswa. Bagian B, penggunaan contoh ilustrasi. Dalam pemberian penjelasan sebaiknya menggunakan contoh-contoh yang ada hubungannya dengan sesuatu yang dapat ditemui oleh siswa dalam kehidupan sehari-hari. Bagian C, pemberian tekanan. Dalam pemberian tekanan penjelasan, guru harus mengarahkan perhatian siswa agar terpusat pada masalah pokok dan mengurangi informasi yang tidak penting. Dalam hal ini, guru dapat menggunakan tanda atau isyarat lisan seperti yang terpenting. Memperhatikan baik konsep ini. Perhatikan yang ini agak susah. Bagian D, penggunaan balikan. Guru hendaknya memberi kesempatan pada siswa untuk menunjukkan pemahaman, keraguan, dan ketidakmengertinya. Ketika penjelasan itu diberikan, misalnya kecepatannya, memberi contoh tambahan, atau mengulangi kembali hal-hal yang penting. Balikan tentang sikap siswa dapat dijaring bersamaan dengan pertanyaan yang bertujuan menjaring balikan dengan pemahaman mereka. Bagian keempat itu prinsip-prinsip keterampilan menjelaskan. Adapun prinsip-prinsip menurut SAUD tahun 2012, yang pertama, menjelaskan dapat diberikan pada awal. Yang kedua itu menjelaskan harus relevan dengan tujuan pembelajaran. Bagian C, guru dapat memberikan penjelasan apabila ada pertanyaan dari siswa ataupun yang direncanakan oleh guru sebelumnya. Bagian D, materi penjelasan harus bermakna bagi siswa. Bagian E, penjelasan harus sesuai dengan kemampuan dan karakteristik siswa. Bagian kelima itu tahap-tahap dalam keterampilan menjelaskan. Menurut Saputri tahun 2014 terdapat 5 tahap dalam keterampilan menjelaskan, yaitu yang pertama menyampaikan informasi, yang kedua menerangkan, yang ketiga menjelaskan, yang keempat pemberian contoh, yang kelima latihan, yang keenam bagian keenam kelebihan penerapan keterampilan menjelaskan. Kelebihan penerapan keterampilan menjelaskan menurut Saputri diantaranya sebagai berikut. Yang pertama itu lebih mudah dalam mengembangkan kemampuan siswa dalam menemukan, mengorganisasi, dan menilai informasi yang diterima. Yang kedua itu lebih mudah dalam memancing, meningkatkan kemampuan siswa dalam membentuk dan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan yang didasarkan atas informasi yang lengkap dan relevan. Yang ketiga, mendorong siswa untuk mengembangkan ide-ide dan mengemukakan ide-ide tersebut. Yang keempat, dapat mengatasi masalah pembelajaran yang diikuti oleh jumlah peserta didik yang besar. Yang kelima, merupakan cara yang lebih mudah atau guru yang akan memulai mengenalkan materi. Yang keenam, dapat meningkatkan analisis guru terhadap teori yang sedang disampaikan oleh guru, menjadi benar-benar mengerti isi berita dengan analisa yang lebih mendalam. Bagian ketujuh itu kelemahan penerapan keterampilan menjelaskan. Ada beberapa keterampilan menjelaskan menurut Saputri. Yang pertama, bila menjelaskan dilakukan terlalu lama, peserta didik cenderung menjadi karakteristik auditif.
atau mendengar, dan akhirnya menjadi siswa yang pasif. Yang kedua, apabila selalu digunakan dan terlalu lama, maka perjalanan akan terkesan membosankan. Yang ketiga, bila menjelaskan dilakukan terlalu lama, kesempatan untuk berdiskusi menjadi terlalu sedikit, bahkan habis untuk menjelaskan. Terima kasih. Ini materi dari saya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.